Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Syukurlah kalau sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, terima kasih karena sudah memimpin kita di dalam doa. Berapa orang yang tidak hadir pada pertemuan kali ini anak-anak? Ya, baik. 2 orang yang tidak hadir ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi keruangan desa dan kota. Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Nah, di sini Ibu akan menanyakan apakah ada yang mengetahui apa itu pengertian desa? Ya, silakan menjawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini pengertian desa itu sendiri adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Nah, di sini juga ada menurut Erwin Tarto, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Setelah itu ada unsur-unsur desa. Nah, unsur-unsur desa di sini yang pertama ada unsur penduduk. Nah, penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang memiliki kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua ada perilaku. Itu meliputi pola dan tata kehidupan atau kelakuan, tata pergaulan masyarakat desa, adat, istiadat, norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Nah, yang ketiga itu wilayah. Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, anak-anak, di sini apakah ini anak-anak sudah mengetahui apa saja ciri-ciri desa? Nah, ciri-ciri desa itu sangat beragam. Nah, di sini ada menurut Sorjono Suekanto, berikut ini ciri-ciri wilayah perdesaan itu yang pertama, proses sosialnya itu berjalan lambat. Nah, yang kedua itu sifat gotong royong itu masih kuat. Nah, di desa itu juga itu memiliki sifat gotong royong itu yang masih sangat kuat. Yang ketiga, tingkat pendidikannya itu relatif rendah. Yang keempat, golongan orang-orang tua kampung umumnya memegang peran penting. Yang kelima, masyarakat memiliki hubungan kekerabatan yang berasal dari satu keturunan. Yang ketujuh, corak kehidupannya bersifat paguyuban. Dan yang kedelapan, struktur ekonominya agraris. Nah, di sini agraris itu maksudnya sebagian besar penduduknya itu ini mencari mata pencahariannya itu dalam bidang pertanian atau nelayan. Yang kesembilan itu cara bertaninya itu sebagian sebagiannya itu masih tradisional. Nah, yang berikutnya itu kita melihat klasifikasi desa. Nah, anak-anak, kira-kira ini anak-anak itu ada yang mengetahui apa itu klasifikasi desa? Nah, di sini klasifikasi desa itu ada berdasarkan perkembangan masyarakatnya. Yang pertama itu desa tradisional. Nah, anak-anak, desa tradisional itu kira-kira seperti apa yang anak-anak ketahui? Nah, desa tradisional itu desa yang masih sangat memegang erat adat istiadat. Setelah itu ada desa swadaya. Nah, desa swadaya itu desa yang ini dia berkembang dari adat desa adat istiadat ke desa swadaya. Nah, desa swadaya di sini ini desa yang sudah agak mulai mengenal sistem sistem kerjasama, sudah mulai agak meninggalkan sisi-sisi dari ini desa tradisional. Nah, yang berikut ada desa swakarya.
Nah, desa Swakarya ini anak-anak itu desa yang sudah mulai berkembang, desa yang sudah mulai mengenal teknologi. Yang berikutnya adalah desa swasembada. Nah, desa swasembada ini bisa dikatakan sebagai salah satu desa yang sudah maju karena segala urusannya itu dapat ditangani di dalam desanya tersendiri. Nah, di sini ada beberapa fungsi desa. Kira-kira di sini ada yang mengetahui apa saja fungsi desa? Nah, fungsi desa itu ada yang pertama, desa sebagai mitra pembangun wilayah kota. Yang kedua, desa merupakan hinterland daerah penyokong dan penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Seperti di desa itu mereka ini sebagai penyuplai sayur untuk ini masyarakat yang ada di kota. Yang ketiga itu desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Yang keempat, desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Nah, setelah kita mempelajari ini struktur keuangan desa, maka kita akan masuk pada struktur keuangan kota. Nah, kira-kira ada yang mengetahui apa itu struktur pengertian dari ini kota itu sendiri? Iya, baik. Ada di sini ada pengertian ini kota menurut Erwin Tarto. Kota adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar. Corak kehidupannya masih lebih heterogen dan materialistik dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Nah, jadi di sini anak-anak sudah paham apa itu pengertian dari desa itu sendiri ya. Selanjutnya kita melihat ini ciri-ciri dari kota itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari kota itu sendiri itu ada yang masyarakatnya itu bersifat heterogen. Nah, masyarakat yang bersifat heterogen itu maksudnya masyarakat yang sangat beragam. Seperti di dalam kota itu masyarakat ada yang dari berbagai jenis suku, budaya, dan ras. Yang kedua ada mata pencahariannya sebagian non-agraris. Dan yang ketiga bersifat individualistis dan materialistis. Yang keempat corak kehidupannya bersifat Glassheart atau hubungan kekerabatan mulai pudar karena di sini di kota itu semuanya itu memiliki urusannya masing-masing sehingga tidak terlalu mengedepankan untuk bersosialisasi dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangan. Yang pertama adalah tingkat eopolis, yaitu daerah suatu desa yang telah berkembang dan telah menuju ke ciri-ciri kehidupan perkotaan atau berkembang menjadi kota baru. Yang kedua, tingkat polis, yaitu yang masih memiliki ciri-ciri atau sifat agraris. Sebagian besar kota-kota di Indonesia masih pada tahap ini. Yang ketiga, tingkat metropolis, yaitu kota besar yang perekonomiannya itu sudah mengarah ke sektor industri seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya. Yang keempat, ada tingkat megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis. Dalam beberapa hal, beberapa kota ini telah menunjukkan beberapa penurunan kualitas mendekati kemunduran. Contohnya Bosworth atau jalur Boston, Washington, dan San jalur Diego San Francisco. Yang kelima ada tingkat Trianopolis, yaitu kota yang kehidupannya sudah penuh dengan kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan penurunan pelayanan umum. Yang keenam ada tingkat nekropolis, yaitu suatu kota yang berkembang menuju kehancuran atau keruntuhan. Contohnya peradaban Romawi, Babilonia, Harappa, dan Aztec Maya.
Nah, yang keempat, yang berikutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Di sini ada kependudukan, ada budaya, ada alam. Nah, kependudukan. Penduduk itu merupakan faktor yang dinamis, terutama jika ditinjau dari kuantitasnya. Yang kedua ada budaya. Faktor budaya berperan dalam perkembangan kota, yaitu tingkat kepandaian manusia dalam mengelola lingkungannya. Ya, yang ketiga itu alam. Nah, anak-anak, alam merupakan faktor yang relatif statis terhadap perkembangan kota. Karena apabila ada perubahan-perubahan itu berlangsung relatif lama. Nah, anak-anak, sekian penjelasan kita hari ini. Jika ada anak-anak yang tidak paham, boleh ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sudah penjelasan hari ini sudah jelas, maka Ibu akan menutup sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Ya, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kita semua mampu memahami apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya.